Proses pemungutan hingga rekapitulasi suara untuk Pilkada serentak 2024 telah selesai digelar. Namun, sekelumit permasalahan masih menghantui proses Pilkada tahun ini. Ada beberapa aspek permasalahan yang melanda proses Pilkada serentak, mulai dari hal teknis, administrasi, hingga temuan politik uang. Hal teknis meliputi penempatan tempat pemungutan suara yang berada di dekat posko pasangan calon tertentu. Adapun masalah administrasi terkait ketidaklengkapan informasi soal daftar pemilih tetap dan informasi pasangan calon. Sementara dugaan politik uang ditemukan di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Segenap pelanggaran ini semestinya dapat diantisipasi jika Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di TPS mampu berfungsi secara optimal. Tidak hanya memastikan kesiapan logistik, tetapi juga mampu menindak tegas pelanggaran yang dilakukan penyelenggara terkait administrasi maupun unsur netralitas di lokasi TPS. Tak heran bila ratusan gugatan sengketa dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Terbaru, sampai hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 240 pendaftaran sengketa hasil pilkada. Ratusan gugatan itu terdiri dari 2 permohonan sengketa pemilihan gubernur, 194 sengketa pemilihan bupati, dan 44 sengketa pemilihan wali kota. Potensi sengketa hasil pilkada ini sebetulnya sudah diprediksi oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Irawan. Ia menilai evaluasi secara komprehensif terhadap penyelenggara pemilu harus dilakukan. Tahapan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Jadi setelah semuanya rampung sampai dengan proses pelantikan nantinya, nah kami akan berbicara banyak dengan seluruh stakeholder untuk membicarakan proses evaluasi kita yang akan dilakukan secara holistik dan komprehensif yang itu nanti kita ramu dalam bentuk kebijakan. Nah, apalagi kemudian DPR dan pemerintah kan telah menyepakati terkait dengan RUU paket politik Pileg, Pilpres, Pilkada. Itu kita sudah masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2025. Nah pasti di 2025 itu akan kita mulai pembahasannya. Rendahnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 turut menjadi sorotan DPR RI. Bahkan partisipasi Pilkada Jakarta tahun 2024 tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, dari 8,2 juta daftar pemilih tetap, hanya 4,3 juta orang yang menyalurkan hak suaranya. Artinya angka partisipasinya hanya sekitar 53%. Namun bukan hanya Jakarta, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada juga merembet ke wilayah Depok yang hanya mencapai 62%. Padahal pihak panitia dan tokoh masyarakat setempat mengaku sudah maksimal melakukan sosialisasi. Terkait dengan tingkat partisipasi ini memang cukup harus perlu didorong lagi nih. Ya, mudah-mudahan dengan tingkat partisipasi yang semakin meningkat, hasil pemilihannya juga bisa lebih legitimate lagi. Udah kita lewat dari masjid juga, kita umumkan juga dari medsos juga, dari medsos RW maupun satu rahim kita udah woro-woro. Ternyata memang warga ini masih berkurang untuk mengikuti pilkada Depok. Komisi Pemilihan Umum mengungkap, secara nasional rata-rata angka partisipasi masyarakat hanya sekitar 68%. Tren penurunan partisipasi pilkada ini mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arya Bima. Menurutnya, revisi Undang-Undang Pemilu perlu memuat pasal terkait kompetensi dan kesadaran pemilih terhadap hak dan kewajibannya dalam pemilu. Di dalam konsepsi kita membuat undang-undang adalah desain supaya kompetensi pemilih, kesadaran pemilih akan hak dan kewajibannya mengikuti pemilu supaya kandidat yang dia pilih itu bisa memperjuangkan hak-haknya. Ini adalah suatu hal yang penting. Semakin pemilu ke pemilu, kesadaran atau kompetensi pemilih ini juga semakin matang dan dewasa. Kita akan evaluasi kenapa pilkada kali ini terjadi penurunan partisipasi. Rendahnya partisipasi pemilih bisa jadi merupakan buntut dari ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan masalah yang terjadi di pemilu atau pilkada sebelumnya. Dengan kata lain, angka partisipasi pemilih sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas pilkada yang diselenggarakan KPU bersama Bawaslu. Berkaitan dengan itu, pada momen ini, KPU dan Bawaslu perlu menyelesaikan atau mengevaluasi sekelumit masalah yang tersisa sampai tuntas.